kita tiba-tiba nemu kuda di pinggir jalan ini. Kudanya berpasangan ya cuy. Paling asafnya nih. Ya ini memang kuda Sumba ya. Seperti sempat kita bilang sebelumnya, Sumba ini merupakan kuda Sumba ini merupakan salah satu ikon dari Pulau Sumba. Oke, kita tinggalkan kuda Sumba tadi. Sudah berapa lama ya Travel TV Cities nggak buat konten? Padahal ini merupakan etape keberapa ya, sudah lupa saking banyaknya ya. Yang jelas dalam 1000 km perjalanan ke timur ini sudah etape terakhir ya di Sumba. Sebentar lagi kita sudah akan memasuki kota Waingapu yang merupakan kota terbesar di Pulau Sumba. Nah, kalau di Sumba ini jalannya ya berkelok-kelok seperti ini, kita membelah bukit ya. Tapi itu juga membuat sensasi buat kita jadi bisa melihat ya pemandangan yang beda dari pulau-pulau di Indonesia lainnya. Karena itu cuy, ada baiknya kalau kita sering jalan-jalan. Ini kebetulan lagi musim kemarau ya di Sumba, jadi semakin eksotik pemandangannya. Tapi memang kalau itu ada kuda lagi guys tadi ya. Nah ini kalau pada musim hujan sedikit hijau, ada hijau-hijaunya. Kalau musim kemarau gini menguning dia. Kembali yang tadi ya, kita cukup lama ya udah nggak buat konten karena memang ya kita saat ini kondisinya sedang tidak liburan. Kita bukan full timer traveler ya. Kita akan traveler kalau kita mau traveler, kalau lagi bagaimana ya kita tidak traveler. Ini salahnya masih ada yang hijau dia ya. Memang harus, mungkin airnya nggak tahu didapat dari mana nih. Sepertinya irigasinya cukup baik ya. Sumber mata airnya ada ya. Sebab seperti kebanyakan di daerah di NTT, sumber air memang cukup sulit ya. Rumah-rumah di sini juga atapnya dari seng dan temboknya dari bataku. Kalau kita amati jalannya ini nggak terlalu ramai, jadi enak, kita lebih bisa lihat pemandangan. Cuma memang nggak disarankan untuk jalan di malam hari. Kalau di malam hari kan selain lampu penerangan jalannya juga nggak ada, juga nggak bisa dibilang gampang ya, bisa dilihat sendiri ini jalannya naik turun berkelok-kelok dan nggak terlalu besar. Jadi sebaiknya sih perjalanan dilakukan waktu ada mataharinya, jadi lebih enak. Ini kita sepertinya juga sudah semakin dekat dengan kota Waingapu ya. Bahkan ini sudah termasuk di area Sumba Timur ya, di daerah Sumba Timur, sudah di kota Waingapu nya. Jalan-jalan di Sumba ini pun sudah banyak mengalami perbaikan. Kalau dulu jalannya lebih sempit dan lebih berkelok-kelok sehingga jalan-jalan yang ekstrim itu diperbaiki dengan membuat jalan baru, entah pembelah gunung
ataupun trik-trik lainnya. Nah seperti itu kelihatan seperti masih ada jalan lama ya yang sudah nggak dipakai lagi. Dia kita lihat di kiri. Sama juga seperti kalau kita jalan dari Gilimanuk ke Denpasar. Kalau dulu sekitar 10-20 tahun yang lalu jalannya jauh lebih sulit. Ini kalau lebar jalannya sih hampir sama ya dengan yang ada sekarang. Cuma jalan-jalan yang turunan curam yang langsung berbelok yang jadi ciri khas Pulau Bali ya, jadi turun berkelok jembatan. Nah itu sangat sulit, terutama buat besar. Nah, ini ada sedikit bekas-bekas entah ini mau dilebarkan atau bagaimana. Kayak ini kembali ke Bali tadi ya, ke jalan Gilimanuk Denpasar tadi, sehingga truk yang bermuatan berat itu sangat sering tuh mengalami kecelakaan. Jadi dibuatkan jalan-jalan potong supaya bisa lebih lurus dan tidak ada naikan atau turunan yang curam. Sehingga sekarang kita kalau jalan dari Gilimanuk ke Denpasar tuh jauh lebih nyaman lah. Cuma imbasnya juga, truknya juga makin banyak sekarang. Nah kalau di Sumba ini kan kita lihat sendiri jalanan masih sepi ya, lebih enak lah ya. Kita ngerasa jalan di luar kota lah, maka kita juga lebih puas. Apalagi pemandangannya juga eksotik, gak ada di tempat lain. Itu yang sering level tipis-tipis bilang ya, kalau Sumba ini di Tuli, Nusa Tenggara. Kita lihat ya tadi tanahnya itu kapur ya, jadi kalau ngomong pondasi udah gak usah dikerasin. Kalau buat rumah itu sudah keras ya, artinya nyangkulnya yang perlu tenaga ekstra nyangkul. Jadi kalau di daerah Nusa Tenggara ini sebagian besar mungkin tanahnya, kalau kita mau buat rumah ya, mau di tanah itu nggak semahal daerah Bali, daerah Jawa Bali ya. Cuma biaya bangunnya itu buat gedungnya itu jauh lebih mahal karena kan bahan-bahan juga didatangkan dari Pulau Jawa. Tukang-tukangnya juga sebagian didatangkan dari Pulau Jawa. Jadi kalau misalnya di Jawa Bali kadang-kadang kalau buat ruko itu bisa, misalnya yang punya tanah itu tanahnya 20 are, lebar 20 meter, jadi 4 ruko. Yang punya tanah 2 ruko, yang bangun gedung 2 ruko. Kalau di Sumba ini nggak bisa cuy, nggak mau yang bangun, karena yang bangun harga bangunannya jauh lebih mahal. Nah ini kita lihatnya jalannya kan dibelah ini. Nah jalan lama nggak, lebih ruwet, lebih memutar, lebih curam. Nah ini kita lihat, kita kayak yang membelah gunung ini. Kiri kanan kita gunung, dibuatkan jalan supaya datar, supaya enak jalannya ya. Pemata saya juga enak nih kanan kirinya ini. Sebagian penduduk setempat bilang ini kayak Nabi Nuh ya, yang membelah. Kok Nabi Nuh kan ya, yang banjir itu ya, Nabi Musa yang membelah sungai ya, di kelihatan membelah. Itu dari jalan lama tadi ada kelihatan ya, sudah nggak dipakai dan nggak diperbaiki lagi. Ini jalannya sudah dibuat, itu kota Waingapunya sudah sama-sama kelihatan lagi ya, dari kita ada di ketinggian kan, jadi dia ada di bawah, lebih ke bawah. Kita bisa lihat sedikit itu ya. Cuy, ini juga mengakhiri 10 km ke timur ya, ini episode terakhir. Nanti mungkin kita akan buat cuma tipis-tipis juga sudah ada. Kalau mau ditonton, kita juga sudah buatkan playlist. Itu tadi juga kelihatan lagi jalan lama di sebelah kanan. Jadi kita mau mengingatkan bahwa the journey more important than the destination, and the partner is the most.
Jadi perjalanan ini lebih penting lah ya dari tujuan. Dan siapa yang menemani kita, itu yang paling penting. Seru nih tikungannya cuy. Wow, tikungannya kayak begini nih. Kalau orang sini bilangnya box, tajam-tajam. Nah itu di kiri kita lihat, pemandangannya keren tuh ya. Di kiri kita lihat pemandangannya bagus ya. Jadi apa, landscape-nya kita lihat dengan jelas ya. Langitnya yang biru, wah keren cuy. Ini benar-benar memanjakan mata ini. Ayo, kapan mau ke jalan-jalan ke Sumba? Rugi loh kalau gak pernah sini. Once in a lifetime. Wih, kita lihat lagi cuy, ini tikungannya cuy. Wah, luar biasa nggak cuy tikungannya cuy. Putar bener-bener tajam betul. Ini bukan lagi 90 derajat ya, lebih lagi. Ini ada bendera apa ya, nggak kelihatan itu bendera apa. Nah kalau kita lihat dari sini kan tikungannya pendek-pendek aja. Kalau tikungan kayak begini apalagi kita bisa lihat jalan di depan sih oke lah, yang agak-agak harus mendapat perhatian. Nah kalau tikungannya benar-benar tajam. Nah ini juga kayaknya tikungannya agak tajam nih. Enggak juga nih. Ini grafik tipis-tipis juga nggak pakai teks lagi ya, karena ada beberapa saran kalau ada baiknya ada suaranya. Padahal ya musiknya juga suara sebetulnya. Tapi ada yang ngomong. Nah kalau yang ngomong lagi masih belepotan ya di malamnya cuy ya. Ini kan baru seperti ngomong. Dan konten ini pun sebenarnya dibuat untuk apa? Kenangan pribadi dari kami lah. Siapa tahu nanti kalau sudah sudah tua, dimana sudah kita sudah gak amit-amit ya, sudah nggak kuat jalan-jalan ya, kita bisa paling nggak bernostalgia. Oh kita pernah kesini, kita pernah kesini, hanya seperti ini. Oh di sini bagus ya, gitu. Oh di sana keren ya, ya kebetulan kita memang hobi traveling ya. Jadi, kita berharap traveling sebanyak mungkin dan sejauh mungkin untuk lihat hal yang baru, suasana baru. Oh ini kalau foto di sini keren dan kayaknya cuy, sobek sekali pohonnya dia. Ini sepertinya markas Brimob ya ini. Ya ini di kanan dia dari Brimob ya. Ya betul ini markas Brimob. Jadi tandanya buat penduduk di sini kalau sudah masuk markas Brimob ini ya sudah wainapu. Dan setelah tikungannya putarannya cuy. Jadi kendaraan ini harus prima di sini. Kalau sampai amit-amit sampai nyelonong ya bisa dilihat juga itu ya. Jurangnya cukup mengerikan. Oke cuy, mungkin itu dulu. Sampai jumpa di konten yang lain ya. Terima kasih sudah nonton.